我半生坎坷，却多不由我。你跟我走吧，去哪儿？去哪儿无 Permisi 所谓。 Mas Bro, di sini Thiên Nhã membahas Hải cerita novel dari film Jade Dynasty atau disebut juga Dinasti Giok. Nantikan cerita-cerita selanjutnya Mas Bro. Chauvin terkejut dan menyadari bahwa dia adalah gadis muda yang berdebat tentang ikan mei saat makan malam. Dia mengenakan pakaian hijau berair di bawah cahaya bulan. Dia seperti peri. Gadis itu meletakkan bunga di bawah hidungnya dan menarik napas dalam-dalam. Dia seperti mabuk, menambahkan sedikit keindahan yang menyentuh jiwa. Bunga itu tampak lebih cerah di depannya. Tapi Chauvin memiliki kemarahan tanpa nama di hatinya. Dia mengerutkan kening berkata, bunga itu baik-baik saja di sana. Mengapa Anda mengambilnya? Gadis berpakaian hijau memandang Chauvin, berkata dengan ringan, saya memetik bunga ini adalah keberuntungan. Biarkan saya mencium aromanya adalah hasil dari perbuatan baik bunga ini selama 3 reinkarnasi. Bagaimana orang yang tidak berbudaya bisa mengerti? Chauvin terkejut. Itu adalah hal paling konyol yang pernah dia dengar. Dia menggelengkan kepalanya. Bunga itu dipetik olehmu. Kehilangan nyawa. Bagaimana bisa bahagia? Gadis berpakaian hijau itu mengintipnya. Kamu bukan bunga. Bagaimana kamu tahu itu tidak bahagia? Chauvin mendengar kata-kata gadis ini sangat tidak masuk akal. Dia menjadi lebih marah. Berkata, kamu juga bukan bunga. Bagaimana kamu tahu itu bahagia? Mungkin itu menderita sekarang. Ah, lihat. Ada air di bunga. Itu menangis karena rasa sakit yang dideritanya. Gadis berpakaian hijau itu tertegun, lalu terkekeh. Dia sama menawannya dengan bunga yang sedang mekar, juga menyebabkan Chauvin terkejut. Air mata bunga, haha. Air mata bunga. Ini pertama kalinya aku mendengar seorang pria berkata bahwa embun adalah air mata bunga. Chauvin tersipu. Dia bergumam tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Tetapi melihat gadis itu tertawa sangat keras sehingga dia membungkuk. Dia terpaksa berkata, lalu, bagaimana dengan itu? Gadis itu malah tertawa lebih keras. Tawa memenuhi taman yang tenang dan gelap, menambahkan sedikit kehangatan. Chauvin tidak tahu bagaimana mengatakannya. Melihat senyum gadis itu, dia menghentakkan kakinya dan berjalan pergi. Tiba-tiba gadis berpakaian hijau menahan tawa, tetapi nadanya masih mengandung sedikit tawa. Berkata, hei, tunggu. Chauvin sedang dalam suasana hati yang baik saat berjalan di taman. Tapi ketika dia bertemu gadis ini, suasana hatinya menjadi sangat buruk. Sekarang dia mengatakannya. Hatinya tidak sabar. Dia berbalik dan berkata, namaku bukan Hei. Dengan siapa kamu berbicara? Gadis itu terkejut. Senyum di wajahnya menghilang. Matanya menjadi dingin. Tampaknya tidak banyak orang yang pernah berbicara dengannya seperti ini. Tapi kemudian dia memikirkan sesuatu. Meskipun senyumnya tidak muncul kembali di wajahnya. Suaranya lembut. Berkata, oh, lalu siapa namamu? Chauvin berkata, nama saya adalah, kemudian dia berhenti. Dan mendengus, mengapa saya harus memberitahu Anda? Wajah gadis itu menjadi serius. Sepertinya dia marah. Tapi ketika dia melihat wajah Chauvin, seperti anak kecil, dia tidak bisa menahan tawa lagi. Tawa ini telah menghilangkan kemarahan di wajahnya, menyatu dengan cahaya bulan dan aroma. Dia tahu itu tidak pantas untuk tertawa. Tetapi ketika dia mencoba menahannya, dia tertawa lagi. Rasanya seperti orang naif di masa lalu telah hidup kembali malam ini. Cahaya bulan seperti air, menyinari wajah dan bahunya, mencerminkan keindahan yang menyentuh jiwa. Tidak tahu kapan, Chauvin terpesona. Setelah beberapa saat, gadis itu menyadari Chauvin sedang menatapnya. Dia tidak tersipu seperti kebanyakan wanita lain, tetapi bertanya langsung, apakah saya terlihat cantik? Chauvin terkejut, seperti pencuri yang tertangkap. Di bawah matanya yang lembut, dia sepertinya tidak bisa melarikan diri. Dia berkata, kamu cantik. Chauvin terkejut setelah dia mengatakannya. Tapi gadis itu tidak peduli. Dia tersenyum ringan. Itulah yang saya pikirkan. Sejak saya masih muda, tidak ada yang mengatakan saya tidak cantik. Setiap pria seperti itu, dengarkan nada bicaranya. Dia seperti memiliki banyak pengalaman tentang dunia. Chauvin ingin berdebat, tapi dia menyadari sosoknya di bawah sinar bulan sedikit familiar. Dia ingat di Gunung Jadeon, dekat kolam hijau. Dia melihat sosok cantik Siji dengan matanya sendiri. Pada saat itu,
Dia merasa putus asa. Dia menatap gadis berpakaian hijau itu sekali lagi, lalu menghela nafas, berbalik dan berjalan pergi. Hai, kemudian gadis berpakaian hijau itu menelepon lagi. Shodanon mengerutkan kening dan berbalik, menatapnya. Dia menyipitkan matanya, bibirnya mengencang, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Itu diam, siapa namamu? Dia bertanya lagi, dengan sosok Chauvin terpantul di matanya. Chauvin tiba-tiba menyusut kembali. Semua kemarahan hilang. Sepertinya menghadapi sosok itu dia tidak bisa sedikit marah. Dia menghindari mata yang lembut itu. Dengan sedikit pengecut, dia berkata, Chauvin. Kemudian dia dengan cepat berjalan kembali, seperti melarikan diri. Dia berjalan cepat dengan kepala menunduk. Di sudut jalan setapak, sesosok hitam tiba-tiba muncul. Sulit untuk melihat di taman yang gelap ini. Dia hampir tidak bisa berhenti. Beruntung tubuhnya masih tajam. Berhenti tepat di depan sosok itu. Dalam kegelapan, sepasang mata cerah tapi tenang muncul di depannya. Jarak mereka terlalu dekat. Chauvin terkejut dan dengan cepat melangkah mundur. Sekarang dia bisa melihat dengan jelas. Orang itu adalah wanita bertopeng yang duduk di sebelah gadis berpakaian hijau saat makan malam. Dia masih mengenakan keji, tetapi telah berubah menjadi gaun sutra hitam. Di malam hari, dia seperti roh. Chauvin bisa mencium aroma samar. Apakah hanya bau bunga di taman atau mungkin karena wanita itu? Chauvin menyesal datang ke sini malam ini. Dia bergumam, maaf, lalu pergi melewati wanita bertopeng itu dan menuju ke kamarnya. Sejak awal, wanita bertopeng itu tidak berbicara. Dia hanya diam berdiri di sana, memperhatikan para pemuda itu. Setelah Chauvin melewatinya, dia berbalik perlahan dan melihat punggungnya. Setelah beberapa saat, tubuhnya hampir menyatu dengan kegelapan taman. Dia berbalik dan berjalan ke taman. Segera, dia melihat gadis berpakaian hijau itu masih berdiri di tempat yang sama, bermain-main dengan bunga. Gadis berpakaian hijau itu mengangkat kepalanya, tidak terkejut. Dia tersenyum. Bibi Negar, kamu sudah kembali. Wanita bertopeng memandangi bunga itu. Kejahatannya bergerak sedikit. Sepertinya dia mengangguk. Dia berkata, keempat orang itu berasal dari Jadeon. Suaranya terdengar di taman, meskipun lembut dan lembut. Tapi itu sedikit hantu. Pemimpinnya adalah Kevin Kepala Naga. Belum pernah melihat tiga orang lainnya sebelumnya. Mereka tampaknya adalah murid generasi muda. Tidak tahu apa nama mereka. Gadis berpakaian hijau itu tersenyum. Aku tahu satu, yang baru saja pergi. Namanya Chauvin. Nama bodoh. Wanita bertopeng menatapnya, berkata dengan ringan, Bilu, lama tidak melihat kamu melihat bunga. Gadis berpakaian hijau, juga dipanggil Bilu, terkejut. Lalu senyum muncul kembali di wajahnya pada saat berikutnya. Ya, Bibi Negar, sudah lama sekali. Dia mengangkat bunga dan memperhatikannya dengan seksama. Di bawah arloji wanita bertopeng, gadis berpakaian hijau itu tersenyum. Tangannya dipegang erat, meremas bunga itu menjadi berkeping-keping. Keesokan harinya, keempat orang terbangun. Setelah mereka menyegarkan diri, Kevin mengumpulkan mereka, membahas, Gunung Kongsang terletak 3.000 mil di timur. Lebih baik kita berangkat. Tiga orang lainnya tidak memiliki komentar, jadi mereka memeriksa. Pemilik penginapan San Haiyuan benar-benar mengagumi Jadeon. Dia memberi mereka diskon 50%. Harga kamar mahal turun hampir setara dengan harga kamar normal. Chauvin mengintip ketika Kevin sedang mengobrol dengan pemilik penginapan. Tapi ketika dia pergi, dia masih tidak bisa menemukan gadis berpakaian hijau dari tadi malam. Keempatnya terbang selama 10 hari untuk menempuh jarak 3.000 mil. Chauvin tentu saja yang memperlambat mereka. Tetapi pada beberapa hari terakhir, Chauvin mulai terbiasa dengan seni. Dia bisa terbang dengan sopan. Setiap hari, terbang di langit telah memberinya kegembiraan. Hari itu mereka akhirnya tiba di Gunung Kongsang. Mereka mendarat dan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Dalam 100 mil di sekitar gunung, hanya ada bebatuan dan hampir tidak ada tanaman. Tidak ada tanda-tanda orang. Sangat sunyi. Sudah dekat matahari terbenam. Matahari tenggelam di barat. Cahaya kuning matahari terbenam bersinar di Gunung Kongshan. Dengan sedikit sepi, dan sedikit mengerikan. Mereka mendarat di kaki gunung. Menyingkirkan esper mereka, Kevin memandang ke langit, berkata, aku pikir kita tidak dapat menemukan rumah di sini yang dapat memungkinkan kita untuk menghabiskan malam. Bagaimana kalau kita mulai naik ke gunung, mencari gua taring, sambil mencari di mana saja itu cukup layak untuk istirahat malam itu. Isa mengangguk, berkata, Ki Sikong benar, mari kita pergi ke gunung.
Chauvin melihat Isa setuju. Dirinya juga tidak memiliki komentar. Anan memandangi langit. Lalu tanpa berkata apa-apa, dia yang pertama menuju gunung. Meskipun Gunung Kongsang tidak setinggi puncak Bukit Jadeon, tidak pendek juga. Ditambah lagi jalannya berbahaya dan berisiko. Sulit untuk menemukan jalan. Ketika 4 orang mencapai pinggang gunung, langit sudah gelap. Ketika keempat orang itu tiba di daerah datar, Kevin menghentikan yang lain. Dia mengambil cermin kecil. Mereka segera mendaur ulang itu esper berharga dari Jadeon, Union Mirror. Mereka terkejut, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Kevin. Kevin memegang Union Mirror di tangannya. Dia menggumamkan beberapa baris incantation. Lalu Union Mirror yang gelap bereaksi, mencerahkan, dan melayang ke udara. Berhenti di 2 kaki di atas kepalanya. Aura kuning muda mencerahkan lingkaran 6 kaki di sekitar dan melindungi 4 orang. Kevin berkata, Gunung Kongsang adalah tempat berkumpul bagi Velkin heretik 800 tahun yang lalu. Gunung ini sangat tandus dan aneh. Mungkin ada banyak monster yang bersembunyi di sini. Union Mirror dapat melindungi pemiliknya, sehingga kita bisa lebih siap. Chauvin menatap Union Mirror yang melayang di udara. Penampilan cermin kecil itu tidak istimewa, tetapi energi yang keluar dari cermin tidak bisa diremehkan. Pada saat itu, mereka mendengar suara keras. Kemudian beberapa sayap mengepakkan suara. Suara itu semakin intensif sehingga mereka tidak bisa mendengar suara apapun. Hanya suara keras ini terdengar di gunung liar. Dengan bantuan cahaya Union Mirror, mereka bisa melihat awan hitam besar keluar dari belakang gunung. Itu jahat dalam kegelapan. Suara keras datang dari awan hitam itu. Wajah mereka berubah. Isa memutar matanya. Lalu tiba-tiba berteriak, Union Mirror. Mereka belum bereaksi. Awan hitam besar itu sepertinya memperhatikan sesuatu dan menoleh ke mereka. Setelah beberapa saat, jeritan menusuk telinga keluar dari awan hitam. Saat itu juga, awan hitam menerpa hanya cahaya di kegelapan. Langit dengan bintang-bintang menjadi gelap, seperti ditutupi oleh sesuatu. Mereka bisa mencium bau tak sedap yang menyelimuti mereka secara instan. Chauvin dan yang lainnya ketakutan. Hanya Kevin yang tetap tenang. Tetapi wajahnya sudah pucat. Dia dengan cepat berkata, jangan bergerak. Jangan tinggalkan aura Union Mirror. Setelah 1 menit, suara jeritan sudah di sebelah telinga mereka. Di bawah cahaya Union Mirror, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa awan hitam dibuat oleh banyak kelelawar hitam. Tubuh mereka lebih dari 2 kali lebih besar dari kelelawar normal. Masing-masing membuka rahang mereka, di dalam hitam. Mulutnya merah darah. Sangat menakutkan. Aura kuning muda dari Union Mirror jelas efektif. Semua kelelawar diblokir di luar gua. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha untuk menghancurkannya. Gua itu tidak bergetar. Di luar gua, tubuh kelelawar mengeluarkan suara mendengung ketika mereka menyentuh aura. Kelelawar-kelelawar itu kemudian jatuh ke tanah, tersandung dan mati. Tapi ada terlalu banyak kelelawar. Seluruh langit berbintang tertutupi oleh kelelawar. Setidaknya ada miliaran kelelawar di sini. Kelelawar yang mati bahkan tidak 1%. Tak terhitung banyaknya kelelawar yang memukul gelombang demi gelombang. Keempat orang itu dikepung di tengah. Meskipun mereka baik-baik saja, tetapi di mana-mana ada mulut yang mengerikan. Bau busuk itu menjijikkan, tapi Union Mirror masihlah esper yang berharga. Di bawah serangan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada tanda-tanda melemah. Aura kuning itu tampak tipis, tetapi berdiri seperti gunung. Segera, mayat kelelawar yang dibangun lebih tinggi dan lebih tinggi di luar gua. Di atas gua, banyak kelelawar hitam juga dikelilingi di sana. Itu bukan 3 lapisan. Itu 300 lapisan. Tetapi serangan pada aura tampaknya melambat. Mereka tampaknya menyadari bahwa itu tidak ada gunanya. Tetapi kelelawar itu tidak mau pergi sampai mereka mendapatkan makanan kesukaan mereka. Sekian dulu cerita novel Dinasti Giok Mas Bro. Terima kasih yang udah nonton cerita ini. Dan terima kasih buat yang sudah like channel ini.